Halo Sagittarius, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, Sagittarius, langsung aja di sini aku lihat ada The Hermit. Jadi mungkin sekarang kamu lagi pengen sendiri ya, kamu mungkin merasa kesepian ya, sendirian gitu. Jadi kalau kamu tuh masih single, kamu mungkin sekarang belum mau mencari cinta gitu ya. Atau kamu hanya ingin menyendiri ya. Mungkin sekarang ini kamu lagi sedang ada masalah dan kamu lebih memilih menjauh, dan kamu ingin mencari waktu untuk mungkin berpikir ya. Kalau kamu sudah punya pasangan juga, aku lihat di sini kamu, walaupun kamu punya pasangan, kamu tetap merasa seperti kesepian gitu ya. Mungkin pasangan kamu tuh kurang care, kurang perhatian. Jadi di sini aku lihat kamu energinya lagi pengen sendiri ya. Itu untuk overall. Jadi langsung aja di sini aku juga lihat untuk beberapa dari Sagittarius yang sudah punya pasangan, aku lihat mungkin ada yang selingkuh atau diselingkuhi ya. Jadi aku lihat ada seperti cinta segitiga ya. Jadi kalau kamu sudah punya pasangan di sini, kamu mungkin lagi dekat dengan orang baru ya, atau mungkin pasangan kamu dia lagi dekat sama seseorang ya. Karena aku lihat sini ada energi seperti energi player gitu ya, playboy, playgirl. Jadi aku juga lihat di sini ada orang baru ya. Dia suka banget sama kamu. Dia mungkin ingin datang menemui kamu ya. Dia selalu mikirin kamu ya. Aku lihat juga ada yang cemburu di sini, vice versa ya, cross watcher. Kalau bukan soal cinta, aku lihat di sini kamu mungkin masih single. Kamu mungkin sekarang lagi sukses, pekerjaan kamu meningkat, dan bos kamu melihat kamu kerja keras kamu tuh sangat bagus, dan ada teman-teman kerja yang sedikit cemburu ya dengan keberhasilan kamu. Jadi Sagittarius, kalau kamu itu punya sebuah rencana besar gitu, kamu di sini diminta untuk menyimpan dulu ya dalam hati kamu. Jadi nggak perlu kamu bilang ke orang lain ya, karena aku lihat di sini ada orang yang punya niat buruk. Jadi orang itu iri hati gitu ya, cemburu sama kamu ya. Itu soal pekerjaan ya. Oke. Sagittarius, aku lihat pasangan kamu nih mungkin dia lagi bicara ya atau berhubungan dengan orang lain. Jadi kamu merasa kesepian ya, kamu cemburu. Aku lihat juga ada yang bohong gitu ya, dan juga ada yang nangis ya. Aku lihat ada yang nangis. Vice versa ya, cross watcher. Kalau soal keuangan, aku lihat di sini ada sedikit masalah ya. Jadi ada sedikit masalah keuangan. Jadi ada yang merasa malu gitu ya, dan harus berbohong. Mungkin untuk mendapatkan uang itu ada yang harus berbohong ya. Sagittarius, kadang memang kalau kita tuh lagi kekurangan misalnya keuangan ya, mau tidak mau kita tuh harus keluar ya. Jadi untuk bertemu dengan orang lain ya, mungkin aja orang lain itu bisa membantu kita. Mungkin kalau kamu belum punya kerja, kamu bisa bertemu dengan orang lain. Jadi kamu bisa memperluas relasi kamu. Jadi kamu bisa mungkin ditawari kerja seperti itu ya.
Karena kadang berhubungan dengan orang lain tuh mungkin bisa membantu ya dalam keuangan. Jadi bukan berarti seseorang tuh selingkuh ya. Walaupun aku lihat di sini memang ada energi seperti cinta segitiga gitu, tapi kamu harus mencari tahu dulu ya secara detail apakah benar ada yang selingkuh seperti itu. Untuk beberapa dari Sagittarius, aku lihat ada yang di sini ada yang naksir sama kamu ya. Jadi mungkin ini fans kamu atau secret admirer. Jadi dia sudah mengamati kamu tuh sudah lama. Dan dia mungkin ingin menyatakan perasaannya dia ke kamu, tapi mungkin kamu tolak ya, atau kamu nggak peduli. Aku lihat ada yang suka stalking gitu ya di media sosial, tapi kamu juga tahu, cuma kamu nggak terlalu care gitu ya, kamu nggak terlalu mikirin orang ini ya, orang baru ini. Mungkin karena kamu masih kecewa ya sama seseorang, kamu merasa nggak happy, nggak mood gitu ya, jadi kamu merasa nggak balance gitu. Jadi mungkin kamu tuh udah setia, tapi mungkin pasangan kamu tuh melakukan hal yang tidak kamu sukai gitu. Jadi kamu kecewa. Di sini juga aku lihat mungkin kamu udah blokir pasangan kamu. Aku lihat di sini ada argumen gitu ya, ada suara yang kayak ada yang bicaranya kasar gitu ya, suaranya besar gitu ya. Jadi ya ada konflik gitu, drama ya. Jadi pasangan kamu nih mungkin dia udah mengakui kesalahannya ya, jadi dia ingin memperbaiki hubungan ini. Kalau kamu sampai pergi ninggalin dia, aku lihat di sini dia akan merasa sangat sedih ya, dia nggak akan bisa menerima hal itu ya, dia mungkin nggak bisa move on gitu ya. Sagittarius, biasanya aku selalu ngasih kesempatan kedua ya ke orang kalau emang betul orang itu ingin memperbaiki masalah. Tapi kalau sampai terulang lagi gitu 3-4 kali ya mohon maaf ya, aku nggak bisa, aku nggak akan maafin kesalahan yang sama seperti itu. Tapi semua itu terserah kamu ya, keputusan kamu, apakah kamu punya hati yang kuat dan kamu bisa menerima dibohongin terus gitu. Apakah kamu akan maafkan orang ini? Karena sangat mudah ya untuk bilang maaf, tapi untuk memperbaiki diri itu harus dari orang itu sendiri ya, bukan dari kita. Jadi mungkin kamu di sini bisa diskusi aja dulu ya dengan kepala dingin, karena di sini aku lihat pasangan kamu tuh dia sangat sayang sama kamu, Sagittarius. Tapi semua tuh tergantung masalahnya apa ya. Jadi kalau misalnya dia bohong untuk kebaikan ya bisa dipikir-pikir dulu. Kalau misalnya dia bohong emang karena kamu ke gap gitu, kamu dapet dia tuh selingkuh ya. Aku lihat di sini ada yang menangis ya, ada yang sedih gitu kalau kamu pergi. Ada yang bertengkar, bicaranya kasar, aku bisa ngerasa ini ada yang suaranya besar gitu ya. Jadi ya siapa sih yang gak kecewa kalau misalnya kamu itu udah serius, kamu tuh udah kamu udah sayang banget sama orang ini, tapi malah kamu dibohongin dan kamu diselingkuhin ya. Jadi sangat penting untuk kamu tuh jangan mengambil keputusan di saat kamu tuh lagi marah gitu ya. Jadi kadang saat marah tuh kita nggak berpikirnya tuh nggak logis, jadi semuanya tentang emosi gitu ya, ego. Jadi lebih baik kamu tenangkan diri dulu, hati dan pikiran kamu, baru kamu bisa bicara baik-baik gitu ya. Mungkin itu sebabnya tadi di awal aku lihat kamu lebih memilih menyendiri gitu ya. Kamu mungkin butuh waktu untuk
menenangkan hati dan pikiran kamu gitu ya untuk mengambil keputusan. Itu bagus sekali Sagittarius. Dan teman-teman saya yang Sagittarius itu orangnya pintar-pintar ya, jadi mereka tuh bukan orang yang bodoh yang bisa gampang dibohongi gitu ya, ditipu gitu. Karena mereka tuh kayak punya intuisi gitu, jadi kalau misalnya ada yang bohong gitu, biasanya mereka bisa tahu gitu ya. Nah, kalau aku jadi kamu, kalau dalam hubungan yang serius dan ada yang bohong sekecil apapun itu nggak bisa aku maafkan ya. Tapi semua itu tergantung situasinya ya. Kalau bohong untuk sesuatu yang baik ya, untuk kebaikan ya nggak apa-apa. Tapi kalau sampai ada yang selingkuh itu no ya, itu big no. Tidak akan ada kata maaf, karena kebohongan sekecil apapun itu yang dibiasakan itu akan menjadi sebuah kebiasaan gitu ya. Jadi dari kecil, kebohongan kecil itu akan lama-lama jadi kebohongan besar, karena dia pikir, oh kamu kan selalu menerima, kamu selalu ngasih maaf gitu. Misalnya dia berbohong terus gitu. Jadi semua itu tergantung dari kamunya. Apakah kamu tuh suka dibohongi terus menerus kayak gitu, atau kamu orang yang pintar, yang mau move on, yang berpikir ya mungkin ini bukan jodoh aku, mungkin kita nggak cocok gitu ya. Karena biasanya hubungan yang berdasarkan kebohongan itu nggak akan bertahan lama. Makanya tadi di awal aku lihat kamu mengambil waktu ya untuk diam sementara waktu. Kamu mungkin ingin menyendiri dulu dalam kesendirian kamu, dan ya semoga aja dalam kesendirian kamu itu kamu bisa mendapatkan pencerahan gitu ya. Aku lihat di sini kamu selalu berpikiran terbuka ya, kamu berpikir dengan logika kamu ya, bukan perasaan. Karena kalau ini masalahnya besar gitu, kamu tuh harus mengambil keputusan yang benar ya. Jadi harus hati-hati sama orang yang suka bohong ya, bohong sekecil apapun. Kemarin juga aku dapat reading ya, dari ada yang booking reading dari beberapa klien. Aku lihat semua hasil readingnya itu memang benar ya, ada yang bohong ya di belakang kamu, dan dia tuh berhubungan juga dengan orang lain. Tapi ya kan tidak semua Sagittarius tuh punya jalan hidup yang sama. Jadi kalau misalnya kamu merasa dibohongi, ya kamu harus ngecek lagi, kamu harus cari tahu dulu secara detail apakah benar ini kamu diselingkuhin atau apa. Karena di sini aku lihat masalahnya kalian tuh mungkin masalah keuangan, dan kamu atau pasangan kamu vice versa ya, ada yang harus keluar ya, bertemu dengan orang lain mungkin untuk ya mungkin untuk memperbaiki masalah keuangan kamu ya, seperti itu. Kalau emang ini betul kamu sendiri yang ngegap gitu, jadi kamu yang kedapatan emang dia itu selingkuh, aku lihat di sini kamu mungkin udah blokir ya pasangan kamu itu atau mantan. Dan aku setuju banget, kalau aku mendukung kalau misalnya orang itu berbuat salah dan kamu blokir dia, itu karena orang seperti itu harus diberi pelajaran ya, karena hati itu nggak bisa dibuat main-main. Dan anggap saja mantan kamu atau masa lalu kamu itu seperti buku cerita yang sudah rusak gitu. Jadi kamu nggak perlu melihat-lihat lagi ke belakang ya, karena udah nggak penting gitu ya. Biarkan saja
orang itu belajar dari kesalahannya dia. Karena aku lihat di sini juga sebenarnya ada orang baru ya yang ingin datang kepada kamu, tapi kamunya mungkin masih takut ya, masih trauma, takut sakit hati lagi. Jadi kamu masih butuh waktu gitu ya untuk healing. Aku tuh sangat menghormati dan menghargai orang yang menangis ya, karena hanya dengan menangis sekuat-kuatnya kamu menangis ya, kita bisa menyembuhkan luka di hati ya, kita bisa healing gitu. Aku juga dulu pernah diselingkuhin dan rasanya tuh sakit banget ya, dan saat itu juga aku menangis sepuas-puasnya sampai air mata aku tuh habis ya. Jadi dengan habisnya air mata aku itu habis juga pikiran aku tentang mantan gitu ya, karena semuanya udah aku keluarin. Dan emang butuh waktu ya untuk menyembuhkan, untuk healing dari luka itu. Tapi ya, kamu pasti bisa ya. Jadi aku pun lama-kelamaan mulai bisa membuka hatiku ke orang lain ya. Tapi sebelum aku membuka hati ke orang lain, aku harus healing dulu. Cara aku healing itu ya aku meditasi, aku diam dulu gitu ya. Jadi aku menangis sekuat-kuatnya, sampai sepuas-puasnya aku menangis sampai air mata aku habis. Dengan begitu juga perasaan aku ke mantan aku itu juga habis gitu ya. Jadi aku puas banget. Dan untuk orang baru, aku lihat di sini kamu udah capek ya dengan yang namanya main-main gitu ya. Kamu ingin punya hubungan yang serius ya, yang sampai menuju pernikahan gitu ya. Dan kamu ingin punya hubungan yang seperti orang lain ya, yang bisa bertahan lama gitu ya. Kamu juga ingin hidup dengan orang yang kamu cintai ya, yang juga tulus mencintai kamu juga, Sagittarius. Untuk pekerjaan, hati-hati ya saat kamu bicara dengan bos atau teman-teman kerja. Jadi komunikasinya tuh harus diperbaiki lagi, komunikasi dengan baik ya di tempat kerja. Dan yang aku pesan tadi, kalau kamu punya rencana, planning apa gitu, proyek gitu, kamu nggak usah ngasih tahu ke siapa-siapa ya. Kamu diam aja dan kamu kerjakan aja sendiri. Karena aku lihat ada yang nggak suka gitu, ada yang cemburu dengan kesuksesan kamu ya. Untuk beberapa dari Sagittarius, aku lihat kamu udah healing ya, sedangkan mantan kamu itu dia belum bisa move on, dan dia juga tidak terima kenyataan ini kalau kamu tinggalin. Dia tahu kalau dia tuh udah menyakiti hati kamu, Sagittarius. Dia mungkin menyesal dan ingin minta maaf. Tapi kamu anggap saja masa lalu kamu itu sebagai pelajaran ya. Jadi ya lebih baik kamu lupakan gitu ya. Karena orang ini tidak baik, dia punya energi suka bohong-bohong gitu. Kamu maafkan dia tuh bukan untuk dia ya. Jadi maafkan dia tuh untuk kamu. Maksudnya itu biar kamu tuh nggak merasa ada biasanya kan orang suka bilang mantan aku tuh begini. Jadi dengan kamu maafkan dia, dengan itu juga kamu mulai bisa melupakan dia gitu ya. Kamu bisa membuka hati kamu pada orang lain ya. Jadi anggap saja dia tuh mantan kamu, masa lalu kamu tuh sebagai pelajaran agar kedepannya kamu tuh lebih berhati-hati lagi
dengan orang. Berhati-hati dalam mencintai orang itu harus secukupnya. Kalau saran aku buat teman-teman yang lain itu, kalau mencintai itu yang secukupnya aja. Jadi kamu nggak usah terlalu berlebihan, karena berlebihan itu tidak baik ya. Jadi kamu harus lebih berhati-hati, apalagi dengan orang yang suka bohong sekecil apapun. Kalau kamu udah tahu orang ini suka bohong nih, suka nggak jujur gitu, kamu bisa menilai orang dari situ ya. Dan jangan dianggap remeh sama kebohongan kecil. Biasanya kebohongan kecil tuh yang selalu dimaafkan tuh biasanya bisa lama-lama kebohongan besar juga ya. Jadi hati-hati, mantan kamu mungkin ingin kembali. Jadi kalau misalnya dia itu ingin minta maaf, kalian ya, dia mungkin bilang dia menyesal ya, dan dia ingin memperbaiki hubungan ini. Dia ingin memperbaiki dirinya. Jadi kalau misalnya dia datang lagi dan minta maaf, kamu mungkin harus diskusi dulu baik-baik ya masalah kalian ini. Tapi semua itu terserah kamu ya, karena aku lihat kamu menolak ya. Aku lihat di sini kamu menolak seseorang, dan kamu mungkin lebih fokus bekerja, mencari uang ya. Dan itu sangat bagus sekali. Biasanya emang begitu ya, kalau di saat Mercury retrograde tuh semua zodiak yang punya mantan tuh selalu comeback dan minta maaf. Dan aku sangat suka sama orang yang misalnya ada masalah, dia tuh justru marahnya tuh ke hal lain. Misalnya dia lebih fokus kerja, dia fokus membuat dirinya tuh lebih baik ya. Itu bagus sekali. Aku suka energi orang yang seperti itu. Oke, Sagittarius, itu aja dulu. Terima kasih udah nonton.